Itu kan menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan publik, kenapa sih kok buru-buru, kenapa sih kok ini kejar tayang, padahal urusan resesi di depan mata, dan kabar terakhir ekonomi kan kita hat-trick nih bang, deflasi bang, selalu turun sampai kuartal ketiga. Bahkan awal-awal pandemi sampai sekarang juga belum kunjung ada solusi yang signifikan untuk meredam masalah ini. Kok kejar tayang nih? Artinya kita udah banyak masalah tapi ditambah lagi masalah yang sengaja dibikin karena huru-hara gitu lah ya. Dia ingin dewan-dewan kita ini ingin menciptakan sebuah solusi tapi dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Itu kan jadi pertanyaan publik, tanda tanya besar buat kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Rais dan kali ini bersama Muhammad. Nggak pakai Muhammad. Afan Gafar. Kita masih di konten ngebacot. Biasa ya kita mau ngebacot. Tapi kali ini mau ngebacot soal tema atau situasi yang lagi hangat-hangat ini kan. Masalah demonstrasi. Tapi kita nggak bakal spesifik bahas mengenai demo-demo terhadap undang-undang kemarin atau lainnya. Tapi kita lebih lebih fokus pada apa sih sebenarnya esensi dari unjuk rasa turun ke jalan itu, kemudian sampai kepada urusan-urusan teknis, kenapa sampai ada terjadi tindakan anarkis dan lain sebagainya gitu Pak. Karena aku rasa kau sering juga ya masuk ini ya. Enggak juga sih, beberapa kali lah, karena sebagai ya bisa dibilang seorang aktivis tentu pasti kita pernah turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi ataupun unek-unek lah bang. Keresahan kita tuh ya tumpah ruah di jalan itu menurutku suatu yang lazim terjadi lah sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang yang ingin memperjuangkan hak-haknya. Kayak kemarin sempat ini ya turun ya pas 2019 akhir itu. 2019 akhir sempat turun waktu itu di Jakarta sama di Jogja. Sempat turun. Ya itulah. Jadi sebenarnya kan gini Pak. Jauh sebelum Gejayan Memanggil atau Aliansi Rakyat Bergerak yang meledak di 2019 akhir, kemudian bergulir ke kemarin di bulan Oktober gitu kan, 2020. Benar. Kan sebenarnya mahasiswa berunjuk rasa atau turun ke jalan itu menjadi stigma yang negatif sebenarnya. Iya enggak? Kamu ngerasa enggak bahwa sebenarnya ketika orang turun ke jalan itu dipandang sebagai pengganggu dalam tanda kutip ya, pengganggu, bukan sebagai penyalur aspirasi rakyat, tapi tapi berbeda situasinya ketika itu bergerak di situasi 2019 akhir ketika ribut soal undang-undang KPK dan lain segala macam. Iya. Jadi stigma negatif itu agak bergeser nih, bahwa sebenarnya ada kok dampak positifnya dari mahasiswa turun ke jalan dan lain-lain. Tapi kemudian kemarin lagi dengan banyaknya anarkis yang terjadi baik antara mahasiswa dengan polisi ataupun sebaliknya kan. Benar. Nah ini kayaknya stigma negatif itu kembali perlahan akan melekat ya. Pokok gimana ya? Lagi-lagi kalau kita bicara soal parlemen jalanan ataupun unjuk rasa, aksi demonstrasi itu dalam negara demokrasi ya, kita tentu semua tahu itu hal yang lumrah, yang wajar. Memang 2019 September tepatnya tahun lalu maksudnya, itu semua mahasiswa, semua elemen masyarakat itu turun untuk memperjuangkan itu, salah satunya revisi undang-undang KPK dan RKUHP yang direvisi juga. Nah kalau sekarang kemudian kita bicara tentang stigma negatif kemudian kembali melekat gara-gara misalkan ada kecelakaan nih gitu ya, adanya ruko terbakar, halte terbakar dan segala macam. Itu buat saya pribadi itu satu bagian kecil dari proses demonstrasi ataupun bagian kecil dari bagaimana kita bernegara. Karena lagi-lagi parlemen jalanan ini dia mengakomodir dua nilai. Salah satunya dia mengakomodir tentang bagaimana nilai-nilai perjuangan moral, dan dia juga mengakomodir bagaimana nilai-nilai perjuangan politik. Kenapa dibilang perjuangan moral? Ya karena hari ini kita melihat dewan kita melihat pemerintah kita tidak menunjukkan sikap yang kemudian itu menjadi representatifnya rakyat. Tidak kemudian mencontohkan kepada rakyatnya bahwa ini loh tindakan yang benar, tetapi dia malah bertingkah laku sebaliknya. Yang ngebuat kita mungkin marah, dan ngebuat kita tuh jengkel sama dewan kita.
Dan gerakan politik itu ya yang dimaksud ya gimana kemudian hari ini karena politik, kalau kita bicara politik, kalau di Italia kan disebut politik is the higher of exercise, itu dia ilmu tertinggi di dalam sebuah tata keilmuan. Karena ketika misalkan seperti ini, kita bicara konteksnya Indonesia, ketika misalkan pandemi konteksnya, adanya tenaga kesehatan yang sudah berkorban nyawa, adanya pedagang asongan yang mungkin teralienasi karena kondisi ekonominya yang terpuruk, itu bukan salah dokter untuk bagaimana kemudian tidak bisa menangani ataupun tidak bisa menyelamatkan pasien. Itu bukan salah para pakar ekonom yang kemudian hari ini memberikan prediksi yang mungkin tidak menjadikan solusi. Itu semua adalah salah kebijakan politik. Kebijakan politik yang tidak mampu menyelamatkan kita dari pandemi. Makanya gerakan politik itu hadir di dalam sebuah parlemen jalanan ya untuk mengingatkan itu. Karena dengan adanya kebijakan, dengan adanya keputusan politik, dimungkinkan adanya sebuah pencegahan itu. Pencegahan itu. Nah, Pak, potong dulu, Pak. Iya. Biar sederhana itu kan. Nah, menurut pemaknaan filosofismu sendiri itu sebenarnya aksi unjuk rasa itu harus dimaknai seperti apa gitu? Aksi unjuk rasa harus dimaknai sebagai sebuah proses bagaimana kita membentuk sebuah negara. Karena unjuk rasa lagi-lagi kita katakan itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajar. Makanya kita memaknai itu adalah sebuah proses bagaimana menjadikan negara ini negara yang besar, negara yang kemudian ideal bagi semua orang, bagi semua pihak, bagi semua kelas. Dengan tidak adanya unjuk rasa atau dengan tidak adanya pressure dari masyarakat, negara ini ya akan seenaknya sendiri. Negara ini tidak ada yang mengingatkan. Kalau teman-teman bisa membahasakan ya biasanya disebut ya masyarakat, mahasiswa adalah mitra kritisnya pemerintah. Nah, unjuk rasa kita maknanya sebagai itu. Jangan sampai keluar dari itu. Ketika pun ada kecelakaan, terbakarnya halte, terbakarnya gedung, itu proses kecil. Karena terkadang nih Bang, kita misalkan bicara soal kebakaran, bicara aksi, kemudian ada kebakaran, ada kerusuhan, H+2 ataupun setelah hari demonstrasi itu semua orang fokus sama kejadian itu. Lupa nih Bang sama esensi awalnya itu kita ngapain kenapa turun ke jalan. Nah, harusnya kan kita turun ke jalan ya untuk bagaimana menjaga isu tentang bagaimana misalkan tentang Omnibus Law ini tetap ada, tetap terus diadvokasi dan seterusnya. Tapi gara-gara kejadian-kejadian seperti itu, kecelakaan yang di luar kehendak masa aksi, digiring semua ke situ opininya Bang, sama framing media atau apapun itu namanya. Ya, nanti kita akan nyampe ke sana. Nah, kalau aku tarik kesimpulan kan sebenarnya dari unjuk rasa itu sebenarnya masyarakat yang di konteks ini diwakilkan atau diwakilkan segelintir dari mahasiswa kemudian buruh yang turun ke jalan ini sebenarnya penegasan bahwa dalam bernegara ini kamilah tuannya. Benar. Rakyat itu sebenarnya penguasa yang sebenarnya. Kemudian dari turunnya ke jalan itu kan sebenarnya bentuk dari ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Kita nggak berbicara soal baik buruknya kebijakan itu, tetapi ada semacam miss yang terjadi antara kebijakan yang diambil kemudian informasi yang sampai di masyarakat. Benar. Itu gimana, Pak? Memang salah satu yang terjadi kemudian ada penilaian negatif atau statement negatif dari masa aksi, adanya disparitas informasi Bang ya. Ada informasi yang tidak berimbang dari lapangan sampai kepada media. Aksi teman-teman dimanapun kemarin ataupun tahun lalu ataupun setiap aksi yang ada, maksud baiknya tuh selalu dikedepankan tentang bagaimana hari ini kita menyuarakan kebenaran, menuntut keadilan sampai kepada kita pengen kemudian hari ini negara ini bergerak sesuai dengan keresahan, kebutuhannya masyarakat. Tetapi ketika sampai di media, ketika misalkan ada sebuah kecelakaan kecil, ada sebuah hal yang mungkin itu tidak etis ya di dalam kalangan mereka, itu yang diangkat. Nah, disparitas informasi ini kemudian terus digembar-gemborkan sama media yang akhirnya masyarakat ataupun orang-orang yang tidak tahu kondisi lapangan konsumsi dia hanya dari situ. Sedangkan mereka tidak bertanya kepada pelaku atau subjek yang kemudian ikut dalam aksi, dia hanya tahu dari berita kemudian memberikan sebuah penilaian yang sangat subjektif yang mengakibatkan ya semua orang itu kan akan gampang kemudian bersatu ketika
punya rasa amarah yang sama bang. Nah, rasa amarah orang-orang yang di media ataupun orang-orang yang nge-tweet ataupun di sosial media itu kan lebih banyak yang nggak turun bang dibandingkan sama yang turun ke jalan. Betul. Nah, makanya terkadang itu bang disparitas informasi itu ada. Makanya mungkin kayak pelatar dan segala macamnya kan tujuannya kan salah satunya memberikan sebuah alternatif pikiran tuh bang, alternatif sebuah konfirmasi media yang sebenarnya media yang di sana itu nggak salah, tidak sebenarnya diceritakan di lapangan. Itu sih. Nah itu tadi Pak. Kadangkala kan sebenarnya orang nge-tweet, nge-komen, ngomong keadilan di media sosial, kadangkala memang nggak turun ke jalan. Nah itu apakah sebenarnya kan banyak nih yang nanya-nanya, sebenarnya perlu nggak sih kita masih turun ke jalan? Kan ada media informasi yang bisa kita manfaatkan, medsos, Twitter dan lain segala macam. Itu pandangan sebagian orang yang mungkin malas turun ke lapangan atau menghindari adanya cedera-cedera atau kecelakaan-kecelakaan di lapangan. Gimana menurut Pak? Perlu nggak kita tetap turun gitu kan? Selama kita berada di dalam konsep negara demokrasi, turun ke jalan ataupun kita membentuk sebuah parlemen jalanan itu tetap perlu. Serumit apapun keadaan negara, turun ke jalan adalah sebuah hal yang pastilah. Walaupun hari ini kita banyak kanal-kanal media, ada sebuah alternatif media yang tetap mungkin bisa menjadi representasi kita dalam memperjuangkan apa yang ingin diperjuangkan, itu nggak cukup sampai situ. Makanya walaupun juga sebenarnya hanya turun ke jalan pun juga tidak efektif, karena semuanya harus dibarengi dengan bagaimana aksi turun ke jalan dan juga dibarengi dengan literasi media kita. Salah satunya biar kita mengcounter hegemoni media-media yang memberitakan tidak benar. Itu gunanya kita kemudian punya sebuah literasi media selagi kita juga turun ke jalan. Makanya orang yang turun ke jalan juga harus kemudian menyampaikan kebenarannya di lapangan untuk diberitahukan kepada teman-temannya. Agar kita tidak kalah dengan korporasi-korporasi media-media besar lainnya. Karena ketika kita kalah dengan hegemoni media itu, selamanya itu juga mahasiswa dan orang yang akan unjuk rasa itu dinilai negatif oleh masyarakat, bang. Nah itu kemudian ketika kita berunjuk rasa sebenarnya kan sering tuh terjadi bentrok antara aparat kemudian aksi massa. Kalau kemarin itu bentroknya cukup masif ya. Kalau sebelumnya unjuk rasa yang kecil-kecil itu biasanya bentroknya di akhir-akhir waktu kalau udah menjelang maghrib atau menjelang pulang bubar dan segala macam. Nah pertanyaanku sebenarnya sederhana, sebenarnya masa ini atau orang-orang yang ikut demo ini sebenarnya menghendaki nggak sih adanya bentrok itu sendiri? Kalau pribadi personal saya nggak menghendaki. Gue yakin banget teman-teman semuanya masa aksi terdidik dan terpimpin lah. Tidak menghendaki adanya chaos, tidak menghendaki adanya kerusuhan. Lagi-lagi ketika kerusuhan itu ada, itu kecelakaan karena oknum aja sebenarnya. Oknum yang kemudian nyaru aja nih. Dia bukan mahasiswa, dia bukan golongan yang ingin kemudian punya satu kesamaan visi sama kita, tapi dia nimbrung dengan adanya kepentingan lain untuk itu ngerusak fokus teman-teman yang hari ini punya niat tulus sama terhadap negara hari ini. Biasanya kita sebut apa itu? Oknum aja itu. Oknum enggak pasti sebut penyusup. Iya, penyusup, tepatnya penyusup kan. Saya yakin dimanapun aksi itu pasti selalu ada penyusup yang untuk merusak citranya masa aksi. Ya itu persoalannya. PR-nya adalah masyarakat itu nggak tahu kalau sebenarnya seringkali ketika orang aksi itu sering ada penyusup yang itu bukan dari kalangan massa demonstran, bukan dari buruh, bukan dari mahasiswa. Kita nggak bisa menuduh, tapi itu pihak ketiga lah di luar kita lah istilahnya. Nah, coba deh paparin dikit lah biar orang agak paham itu sebenarnya penyusup itu kayak mana sih? Iya, penyusup itu adalah orang yang di luar lingkaran kita, di luar circle aliansi, di luar circle teman-teman mahasiswa, di luar circle buruh ataupun di luar circle kita semua lah. Kalau tadi Bang Rais bilang ya benar, dia orang ketiga yang kemudian tidak suka terhadap aksi kita, kemudian dia mencoba untuk merusak citra kita dengan cara apapun.
salah satu caranya adalah membuat kerusuhan, dia memprovokasi, dia kemudian diam-diam di tengah masa aksi dia ciduk orang gitu kan. Itu salah satu kriteria-kriteria penyusup yang hari ini sangat banyak ditemui ketika teman-teman itu sedang melaksanakan unjuk rasa atau aksi itu sendiri. Dan ini juga menjadi sebuah evaluasi buat kita bersama sebenarnya. Kita kalau kita turun ke jalan, kita hadir di sebuah unjuk rasa, sangat sulit untuk gimana kita ngedata nih Bang. Ngedata orang-orang yang ikut aksi dan siapa namanya, siapa identitasnya dan seterusnya. Karena kalau udah tumpah ruah di lapangan, misalkan mungkin sebelum aksi kita ada presensi nih. Kita dari organ ini nyumbang segini namanya ini. Cuma nanti ketika kita udah kumpul di titik kumpul ataupun pengen long march, susah untuk bagaimana kita memvalidasi atau check and recheck gitu. Karena kondisi itu sudah sangat tidak memungkinkan. Semua di sana hanya ada satu. Kita punya amarah yang sama, kita punya kepentingan yang sama, kita punya pride bahwa unjuk rasa ini harus segera dilaksanakan dan kita akan memenangkan ini keadaan tuh. Sedangkan sikap-sikap tentang bagaimana kita check and recheck masa aksi benar-benar didata ketika memang itu tumpah ruah di luar ekspektasi. Karena kan terkadang ntar saya hadir dengan teman-teman misalkan 2 bis, tiba-tiba pas hari H, wah rame banget, ada 10 bis datang. Ada yang nggak terdata. Yang nggak pernah ikut. Benar, yang tadinya nggak pernah ikut, tadinya yang nggak pernah mau tahu, dia tiba-tiba dia hadir. Ya udah nggak apa-apa, kita sangat senang dengan adanya penambahan masa aksi seperti itu. Tetapi yang perlu menjadi evaluasi ya, kita harus juga benar-benar mensortir, memilih siapa yang benar-benar jadi kawan kita. Makanya kan terkadang di beberapa aliansi itu kan memakai tanda, entah itu pita, entah itu alma mater, entah itu apapun. Tapi itu tadi, penyusup itu lebih pintar dibandingkan kita masa aksi untuk membuat kerusuhan walaupun dia lebih sedikit dibandingkan masa aksi. Jadi ini informasi aja, sebenarnya sebelum orang aksi itu kan itu nggak ucuk-ucuk tumpah ruah ke jalan, tapi ada diskusi-diskusi panjang yang itu biasanya digerakkan oleh aliansi-aliansi. Kemudian sebenarnya menurut pengamatanku sendiri, orang-orang atau pentolan-pentolan, kita sebut tokoh-tokoh yang menggerakkan massa untuk aksi itu tidak pernah menghendaki adanya kerusuhan. Karena 2 tanggung jawab yang mereka harus tanggung. Yang pertama adalah nyawa yang dibawa orang-orang ini, kemudian yang kedua adalah pesan-pesan yang harus disampaikan. Belum sempat orasi, belum sempat baca puisi, belum sempat teater dan lain-lain. Kemudian udah ada yang kericuhan dan SOP-nya kan biasanya polisi itu akan bertahan sebelum ada tindakan kekerasan. Kalau mereka diserang, tidak peduli itu dari masa aksi beneran atau penyusup, itu akan menyerang balik. Nah kalau udah nyerang balik ini biasanya mahasiswa ini juga ikut panas kan, saling tubruk. Namanya di lapangan. Tapi gini, saya tidak gue nggak membenarkan ketika aparat itu, walaupun kita rusuh nih Bang, walaupun kita rusuh karena adanya oknum, dan ketika aparat itu menyerang balik dia dengan perlakuannya yang kasar, gue nggak pernah akan ngebenerin hal itu. Karena mau bagaimanapun ketika kita buat kerusuhan secara tidak sengaja karena itu ada oknum, aparat tetap harus menjaga kita. Aparat tetap harus bagaimana mengkondisikan masa aksi dengan cara yang baik, bukan dengan cara dipukul, bukan dengan cara dikeroyok, bukan dengan cara diculik atau diciduk. Karena ya bagaimanapun aparat adalah orang yang mengayomi masyarakat kita semua. Dia perpanjang tanganan pemerintah untuk hari ini yang menjaga masa aksi, menjaga kondusivitas daerah tersebut. Tapi ketika aparat tersebut malah mengeroyok, malah nangkepin terus dipukul teman-teman kita, saya nggak akan pernah ngebenerin hal itu. Karena ketika polisi pun diserang atau aparat pun dilecehkan oleh masa aksi, itu konsekuensi dia jadi aparat. Tapi ketika dia dikanternya bukan dengan cara seperti itu. Dia harus mengedukasi dengan cara-cara yang baik. Entah itu ya sekedar ditangkap tapi tidak dipukul, itu lebih mending lah. Tapi ya harusnya nggak harus ditangkap, ya dia tetap mempertahankan aja, menjaga kondusivitas. Dan ketika ditangkap ya jangan sampai salah tangkap Bang. Iya betul. Kalau sekarang dengar-dengar masih banyak yang belum pulang aksi ya? Banyak. Terakhir teman-teman terutama teman-teman UMY dapatlah beberapa informasi ya, masih ada beberapa teman-teman Jogja itu yang masih di Polresta Jogja, masih ada di beberapa tempat yang itu mereka ditahan. Dan tim
pendampingan hukum dari LBH dan teman-teman lainnya itu belum bisa mendampingi sampai sekarang. Terakhir dapat update seperti itu sih, makanya itu boleh polisi kemudian aparat itu kemudian berlaku seperti itu, tapi pada orang yang tepat. Jangan sampai salah tangkap, orang yang nggak tahu apa-apa malah dipukul, malah kemudian dia mengalami cedera-cedera yang itu menciderai kita semua akhirnya. Iya betul, karena kan gini sebenarnya pada skala besarnya sebenarnya masyarakat, polisi, mahasiswa dalam konteks unjuk rasa ini adalah semuanya korban menurutku. Benar. Korban penguasa. Korban penguasa. Karena kita nggak bakal tumpah ruah ke jalan kalau bukan karena apa yang dilakukan oleh para penguasa gitu kan. Tapi masalahnya adalah dari beberapa korban ini, korban yang paling terluka menurutku tetap aja mahasiswa. Karena yang pertama polisi, oke, ada yang dipukul, tapi mereka adalah orang terlatih kemudian disenjata lengkap. Jadi cederanya nggak bakal semengerikan. Dan itu konsekuensi mereka jadi aparat. Kemudian masyarakat, properti umum rusak dan lain-lain, tapi itu bisa dibangun ulang. Tapi yang paling menyedihkan adalah kita flashback lagi ya, yang 2019 kemarin ada beberapa teman-teman kita yang gugur. Dan itu sampai sekarang kejelasannya benar. Nggak disorot, kemudian nggak di blow up media, malah ketika kebakaran kecil kayak kebakaran, kita nggak nyebut kebakaran kecil ya, tapi maksudnya insiden yang lebih kecil dibandingkan hilangnya sebuah nyawa, itu malah yang di blow up, dibakar habis-habisan gitu. Iya. Makanya kalau di Jakarta kan banyak yang terbakar halte. Nah, itu kan dibesar-besarin di media. Gara-gara masa aksi, halte terbakar, fasilitas umum rusak segala macam. Tadi kebetulan juga saya nge-tweet kalau sekarang teman-teman mencela, teman-teman kemudian merundung teman-teman mahasiswa masa aksi yang misalkan akhirnya gara-gara itu adanya kecelakaan, kebakarnya halte, kebakarnya gedung dan seterusnya. Tapi teman-teman nggak pernah menilai secara imbang kalau bagaimana kita kemudian melihat bahwa bagaimana petani-petani yang tanahnya digusur, bagaimana nelayan-nelayan yang kehilangan rumah dan pekerjaannya, hutan yang dibakar. Bagaimana kemudian hari ini melihat juga alam yang dieksploitasi oleh kebijakan negara. Lalu kemudian kita nggak melihat ke sana semuanya melihat halte, semuanya melihat gedung yang terbakar. Dan kita teman-teman mahasiswa, teman-teman masa aksi dirundung semua ke situ, tapi mereka nggak pernah menilai bagaimana kejahatan negara ini sudah berlangsung sebelum itu dan sebesar itu dibandingkan dengan insiden kecil kalau tadi abang bilang. Jadi kan sebenarnya jadi aktivis itu dilemanya adalah ketika kita diam aja itu dinyinyirin. Benar. Ini kemana sih para mahasiswa di kampus mulu, apa nggak peduli masyarakat kok, agen perubahan mana nih dan lain-lain. Ketika udah turun aksi ke jalan, kemudian ada insiden-insiden yang kita tidak dihindarkan, dan itu notabene yang nggak selalu berasal dari mahasiswa tapi bisa berasal dari provokator yang itu pihak ketiga, itu dinyinyirin lagi. Wah ini nih mahasiswa kerjanya nggak benar, kenapa nggak sekolah aja gitu dan lain-lain. Serba salah. Iya itu dia masalahnya. Ya keserba-salahan itu terjadi karena itu tadi sih bang, ada kesenjangan, ada ketidaksepemahaman aja sebenarnya. Kalau tetap mahasiswa suka tidak suka, dicap jelek atau baik, tetap harus turun ke jalan, tetap harus bagaimana mencipta perubahan di tengah keadaan sosial yang sangat complicated hari ini. Ketika ada penilaian buruk, ya itu konsekuensi juga. Tapi bukan berarti kita terbawa arus oleh cacian itu. Ya udah nggak apa-apa, lu boleh ngecaci gua, lu boleh ngebully ataupun ngefitnah kita mahasiswa, tetapi kita jangan hanyut di arus itu. Jangan lupa dengan tujuan awal kita. Jangan lupa dengan kejahatan negara yang selama ini secara tersistematis menindas rakyat kebanyakan di bawah negara hari ini. Itu sih sebenarnya bang. Nah kalau ku amati juga kan gini Pak, sebelum aksi itu terjadi di media sosial terutama ya, orang-orang itu rame nih nge-upload atau nge-repost atau nge-tweet soal kebijakan Omnibus Law dan lain-lain. Tapi ketika aksi itu sudah selesai, cek feed Instagram itu berubah postingannya. Ada yang ngeramein postingan tentang cewek cowok yang turun aksi kemudian sosweetan, kemudian ada yang fokus pada aparat yang bertindak anarkis, kemudian ada juga yang fokus terhadap tindakan-tindakan herois
dari masa aksi itu sendiri, misalkan melempar batu di depan dan lain-lain, hingga pada akhirnya orang itu lupa lagi pada sebenarnya kenapa itu terjadi gitu. Benar. Ya. Itu, apa ya, maksudnya masyarakat kita itu begitu gampangnya teralihkan gitu. Iya sih, saya juga mengamati ya beberapa konten di Twitter ataupun di Instagram. Sebenarnya saya nggak menyalahkan ketika teman-teman aksi ke jalan, turun ke jalan, membuat sebuah dokumentasi. Betul. Entah itu lagi demonstrasi, entah itu lagi orasi, atau lagi apapun, saya tidak menyalahkan itu. Tetapi yang kemudian perlu diingatkan adalah esensi itu tadi. Kita semua, jadi gini teman-teman, kita harus berimbang antara eksistensi dan esensi, Bang. Teman-teman boleh eksis ketika aksi, teman-teman boleh mungkin berbangga dengan teman-teman turun ke jalan, tetapi jangan kehilangan esensinya. Esensinya adalah bagaimana kita masih dalam perjuangan yang belum selesai. Belum selesai, kita masih perjuangan yang mungkin setahun lalu diperjuangkan belum selesai juga sampai hari ini. Kita masih dalam perjuangan meninggalnya teman-teman kita tahun lalu belum juga terbayarkan sampai hari ini. Makanya teman-teman boleh eksis, tapi jangan eksis yang berlebihan, overexpose, dan lupa secara esensi teman-teman berjuang itu apa. Nah, akhirnya kan yang terjadi trendingnya di Twitter atau trending di sosial media itu tidak lagi tentang isu gagalkan Omnibus Law, tetapi tentang bagaimana kondisi lapangan aja, tentang kekerasan aparat, terus tentang benar romantisme perjuangan di jalan, itu aja. Tetap kita harus kawal ya, mungkin teman-teman sekarang sedang mempersiapkan langkah-langkahnya di balik layar, tapi harapannya tetap eksistensi dan esensi itu harus berimbang, sejalan lah. Jadi kan aku kadang-kala berpikir gini loh, pernah nonton film Gladiator kan? Ya dimana kita itu adalah bagian orang-orang yang dimasukkan ke dalam ruang pertarungan itu. Dan segala macam, kemudian ada penguasa yang menonton ada dan lain-lain. Ya. Pada akhirnya ketika kita semua bertarung di jalanan dan lain-lain, kita akhirnya saling membunuh satu sama lain, polisi terhadap mahasiswa, baik itu membunuh secara langsung ataupun lewat pembunuhan karakter dengan nyinyir dan lain-lain. Tapi kita sampai akhirnya lupa bahwa siapa yang membuat arena ini ada gitu loh. Siapa yang menyebabkan pertumpahan darah ini akhirnya terjadi gitu kan. Yang akhirnya kita konfliknya horizontal itu dia antara mahasiswa masyarakat mahasiswa, aparat. Kita kan sebenarnya horizontal aja. Nah, dan ya akhirnya balik lagi tadi, konten-konten itu kemudian memperlihatkan konflik horizontalnya aja. Tidak kemudian ya secara vertikal mungkin tetap ada, tetapi itu kalah menipis, kalah dengan konten-konten yang seperti itu. Makanya kita juga sebagai sebagai teman sejawat di jalan yang hari ini memperjuangkan sedari dulu ataupun sampai hari ini kita tetap memperjuangkan itu, jangan sampai kehilangan esensi itu. Jangan sampai kita sibuk di permasalahan horizontal antar masyarakat, tetapi kita lupa bahwa siapa yang ngebuat kita seperti ini. Yang ngebuat kita seperti ini adalah kebijakan yang yang menyampingkan kepentingan kita semua. Kebijakan yang dinilai eksploitatif, dinilai diskriminatif, yang ngebuat kita hari ini bentrok antar warga ataupun antar sesama. Tapi malah kemudian hari ini kita dibenturkan dengan aparat, kita dibenturkan dengan warga sendiri yang akhirnya kita lupa fokus utama kita. Yang pada dasarnya adalah sama-sama korban sebenarnya. Iya, yang sebenarnya bahwa kita sama-sama korban walaupun berbeda aja porsinya kan, Bang. Iya, betul. Ada yang lebih besar, ada yang ini. Nah, kemudian itu kan aku teringat sama kutipannya dari Tan Malaka bahwa didiklah penguasa dengan aksi. Dan didiklah massa dengan diskusi. Nah, ini mungkin yang kurang di kita, bahwa diskusi itu atau literasi terhadap kebijakan dan lain-lain itu kurang di masyarakat. Sebenarnya dulu waktu tahun lalu saya pernah bilang ke teman-teman, pasca aksi kita yang seramai tahun lalu, bisa nggak kita kemudian membuat sebuah formulasi ataupun sebuah kondisi di mana teman-teman yang baru ikutan aksi ataupun baru muncul kesadarannya itu dirawat. Tetapi ya mungkin kita lengah, mungkin kita semua juga kurang effort ya mungkin ya untuk bagaimana, atau mungkin juga udah over informasi. Iya, mungkin juga over informasi baik hoax maupun beneran. Adanya hoax dan seterusnya, akhirnya kita gagap nih untuk bagaimana ngerawat masa aksi itu. Betul. Yang akhirnya kan
untuk merawat sebegitu banyaknya massa aksi yang turun ke jalan dan turun lagi kan mungkin agak susah Bang ya. Susah, mungkin aksi pertama 5.000 massa, mungkin aksi berikutnya mungkin turun mungkin ya, tapi juga kemungkinan akan naik juga. Tetapi kan yang terpenting bukan tentang dia turun ke jalan, tapi tentang bagaimana dia mendalami perannya Bang. Walaupun dia turun ke jalan, dia paham apa yang harus dia pelajari, dia paham apa yang harus dia bawa. Jadi jangan hanya kemudian sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar membuat rame media sosial, tetapi dia juga paham secara pemaknaan. Jadi aku mau capture ini Pai, yang di Amerika Serikat yang aparat sampai menyebabkan kematian salah seorang kulit hitam waktu itu. Nah itu kan sebenarnya pada saat aksi demonstrasi dan lain-lain itu kan terjadi penjarahan, pembakaran di mana-mana, tapi orang-orang itu nggak teralihkan itu loh. Tetap fokus pada isu utama bahwa aparat bertindak represif terhadap salah seorang kulit hitam George gitu. Floyd. Tapi itu belum terjadi di kita masalahnya ya. Iya. Di kita itu sebenarnya ya gimana ya? Organ-organ mahasiswa ataupun teman-teman aliansi ini tetap fokus Bang, sebenarnya buatku menurut tetap fokus sama isu utamanya. Lagi-lagi yang saya bilang tadi, teman-teman yang nggak turun ke jalan itu sebenarnya masih lebih banyak dibandingkan teman-teman yang turun ke jalan. Apalagi kalau di media sosial. Nah, media sosial kan yang sebenarnya yang ngerusak citra, yang kemudian disrupsi kan Bang. Ya, disrupsi betul. Media ini kan kemudian menghilangkan pokok utama dari aksi tersebut. Misalkan kita kenal buzzer dan seterusnya, yang akhirnya itu mengkanter kenyataan. Betul. Yang akhirnya ya udah, yang sebenarnya kita fokus dengan topik utama, yang sebenarnya kita fokus memperjuangkan esensi nilai dari massa aksi, tapi munculnya di media karena media lebih banyak dihuni buzzer, mungkin buzzer itu lebih banyak dibandingkan penduduk Indonesia Bang. Akhirnya kita kalah dengan counter informasi itu. Ya itu. Salah satunya menurutku itu sih Bang. Itu persoalannya, ketidakdewasaan masyarakat media sosial. Ya. Lebih senang terhadap huru-hara daripada fokus tuntutan yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Makanya kan aku agak jenuh juga ketika udah mulai scroll nih, kok berubah ini feed Instagram, isinya kok yang mesra-mesra. Itu nggak salah menurutku. Cuma dengan naiknya itu kan akhirnya menggeser tuntutan yang sebenarnya diajukan. Persoalan utama bahwa kita menuntut, ujung-ujungnya bergeser nih, nyari pacar di demo, nyari ini di demo. Iya, aduh, banyak aksi juga yang ngelindungin cewek-cewek itu banyak. Malah itu yang viral ya. Itu yang viral. Terus juga kan sekarang teman-teman juga ada yang selebaran kertas misalkan hanya Geraldine gitu kan banyak Bang. Jadi itu nggak apa-apa sebenarnya. Itu buat buat bagian kisah dari perjuangan kita. Tetapi benar salah masyarakat kita tuh di media sosial terutama lebih enak mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu dibandingkan hal-hal yang isinya itu muatan utama dari aksi tersebut. Makanya tugas teman-teman yang turun ke jalan, tugas teman-teman kita semua yang kemudian paham akan duduk perkara persoalan, ya kita tetap harus mengkanter narasi-narasi seperti itu Bang. Memberikan narasi yang sebenarnya apa yang diperjuangkan, memberikan sebuah tweet-tweet yang hari ini mencerminkan kondisi akar rumput, mencerminkan kondisi yang hari ini teman-teman kita masih diciduk, masih di Polres, masih belum ketemu, masih di rumah sakit. Kondisi itu yang harus kita taruh di media, bukan kondisi bukan mengedepankan kondisi yang romantis, mengedepankan kondisi yang berbau kerusuhan yang sebenarnya itu ya olah oknum. Ya seperti itulah Bang, kurang lebih Bang. Jadi kan kita kan pandangannya gini, ketika tindakan anarkis itu berasal dari massa, itu menjadi heboh sekali. Misalkan kita anggap aja terjadi kebakaran halte dan lain-lain, itu kan besar sekali pemberitaannya. Namun ketika dulu ya, yang lalu-lalu kita lihat tindakan anarkis itu dari aparat dan lain-lain, kemudian teman-teman kita yang sampai meregang nyawa dan segala macam, tapi itu seolah tenggelam begitu saja gitu loh. Di kita untuk mengingat sebenarnya kalau kita balik ke 2, 3, 4 tahun yang lalu kan banyak
tuntutan yang sampai sekarang belum terselesaikan. Teman-teman sampai sekarang juga, teman-teman Sukabumi, teman-teman saya juga masih memperjuangkan reforma agraria, land reform kan. Sampai sekarang juga belum kunjung diwujudkan oleh pemerintah. Terus penggusuran lahan, entah itu di Urut Sewu, di Kendeng dan seterusnya juga masih polemiknya masih terjadi sampai sekarang. Negara ini sudah terlalu banyak masalah bang, dan kita akhirnya pusing fokusnya kemana. Makanya kan kita suka belum selesai masalah satu, ada perkara yang lain, adanya revisi undang-undang KPK, kemudian ditambah lagi pandemi, ditambah lagi Omnibus Law. Terlalu banyak masalah negara kita yang akhirnya kita sendiri pun kadang kehilangan fokus, dan akhirnya kita semua kan membagi fokus kita masing-masing. Ada yang fokus di bagaimana advokasi lahan, bagaimana land reform akan cepat terjadi, di bagaimana advokasi teman-teman di Urut Sewu, di Kendeng dan seterusnya, advokasi undang-undang yang hari ini di luar atau dinilai mengkhianati konstitusi dan seterusnya. Terlalu banyak menurut saya bang. Makanya ketika aksi dan ketika ada isu baru, mungkin ya teman-teman ini gampang teralihkan fokusnya, yang akhirnya isu-isu lama itu sulit untuk diakomodir. Bukan lupa bang, sulit. Untuk diakomodir, diangkat kembali. Benar, karena terlalu banyak. Padahal kalau kita lihat itu aksi Kamisan aja belum kelar loh sampai sekarang. Padahal masih berlangsung sampai sekarang. Ya maksudnya kan itu kan kejadian di masa-masa Orde Baru. Dan berapa presiden setelah Orde Baru. Artinya orang yang kita tuntut pun secara personal itu sudah nggak ada di muka bumi lah, ibarat kata gitu. Tapi secara simbolis bahwa pencederaan terhadap HAM itu tetap abadi, lukanya kan abadi. Nah makanya aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang Kamisan, mungkin bagi sebagian orang, ngapain sih orang mereka sedang yang mau dituntut itu pelakunya udah nggak ada, ibarat kata gitu. Orang-orang yang kita cari itu mungkin sudah nggak ditahu keberadaannya. Satu hal yang nggak dipahami orang bahwa ini sebenarnya aksi simbolis, simbol bahwa ada perkara pelanggaran HAM yang belum selesai dan sepertinya nggak ada niat untuk menyelesaikan itu ya. Benar. Aksi Kamisan itu simbol bahwa negara ini masih berutang banyak sama masyarakatnya, terutama soal nyawa. Ini di sini banyak mana nih? Banyak di sini. Gambar-gambarnya. Mana tadi September hitam nih? Munir Said Talib, Tanjung Priok, Semanggi II, Salim Kancil, G30S, reformasi di korupsi. Ini semua utang-utang negara yang mungkin negara juga malas untuk menyelesaikannya. Belum lagi ditambah Omnibus Law dan seterusnya. Terlalu banyak masalah negara ini, unjuk rasa, masa aksi turun ke jalan itu hal yang lumrah. Jadi ketika teman-teman masih memandang bahwa gerakan mahasiswa ataupun gerakan buruh turun ke jalan itu negatif, teman-teman harus cek dulu sejarah, atau jangan-jangan yang ngatain kita seperti itu jangan-jangan dia historis bang, jangan-jangan dia nggak tahu sejarah, atau dia nggak berdampak hidupnya terhadap kebijakan akar rumput seperti ini. Benar, karena dia bukan kalangan buruh yang mayoritas. Nah iya benar. Nah aku ini keren bang sebenarnya nih. Aku kemarin sempat nulis, aku bilang Omnibus Law ini karena aku berangkat dari cerita teman-temanku ya bang, yang terutama teman-teman dekatku ya. Beberapa teman-temanku ini ataupun teman dari teman-temanku ini gara-gara pandemi dulu deh bang, banyak keluarga yang hari ini orang tuanya itu di PHK. Betul. Banyak keadaan orang tuanya ataupun keadaan keluarganya hari ini sangat rentan dengan kondisi ekonominya. Akhirnya konsekuensinya ada temanku itu yang nggak bisa lanjut kuliah. Ada adik temanku itu yang kemudian nggak bisa lanjut SMA atau SMP karena harus bayar uang muka dan seterusnya. Atau bahkan mereka juga harus mencicil hutang-hutangnya, misalkan dia nyicil mobil atau dia nyicil motor dan seterusnya. Saya sempat baca laporan audit teman saya di salah satu bank, karena dia bank pembiayaan. Saya baca mereka itu tersendat angsuran utangnya karena pendapatan mereka turun dan seterusnya. Buktikan hari ini bahwa masyarakat kita tuh sangat rentan, sangat kemudian hari ini perlu dibantu, butuh uluran tangan negara karena emang itu kewajibannya. Ya. Tetapi kok malah hari ini ngeluarin Omnibus Law yang itu dinilai cenderung mengesampingkan kepentingan rakyat yang seperti itu bang.
Jadi Omnibus Law itu bukan obat untuk kita semua. Omnibus Law ini bukan solusi bagi mereka keluarga yang kehilangan obrolan hangat di meja makan buat ngomongin masa depan. Tapi malah ngomongin utang, ngomongin kelangsungan besok makan apa, ngomongin besok kamu nggak usah sekolah dulu ya. Itu kan Omnibus Law nggak bisa ngobatin itu, Bang. Negara hari ini nggak pernah sampai depan rumah kita, bahkan sampai dapur kita negara nggak pernah. Negara itu hanya ada di komplek DPR aja, Bang. Negara itu hanya ada di komplek-komplek kelas atas saja. Tapi buat kita, negara itu nggak ada kehadirannya, Bang. Ya, bagi sebagian besar. Iya, bagi sebagian besar nggak ada. Makanya orang-orang yang mungkin punya privilege, orang-orang yang mungkin secara ekonomi dia punya ketahanan yang kuat, nganggap Omnibus Law ini ya udahlah. Turun ke jalan adalah tindakan konyol gitu. Tindakan konyol, udah ngapain sih? Mendingan kerja aja dan segala macem. Ya kerja gampang buat lo yang punya duit, buat lo yang udah punya usaha yang udah gede. Tapi buat orang-orang kayak kita, ya kita harus berdarah-darah dulu, Bang, baru dapat kerjaan dan seterusnya. Nggak keluar keringat langsung dibayar, nggak juga kan. Nah, oke, kita pandang Omnibus tadi itu dari sudut pandang masyarakat. Coba kita memandang itu dari orang-orang yang membikinnya. Walaupun sebenarnya mereka menganggap itu bahwa ini kebijakannya positif, oke positif. Tapi kenapa banyak proses yang akhirnya itu banyak kecurigaan di dalamnya gitu kan. Kan kita sebenarnya bisa berangkat dari itu saja, ketika orang-orang kenapa sih turun ke jalan dan lain-lain, padahal kan nggak semua berdampak buruk dan lain-lain. Oke, nggak berdampak buruk, tapi ada proses yang banyak sekali yang mencurigakan dan itu patut dipertanyakan. Di media kan selalu diberitakan tiba-tiba Omnibus Law sah. Juga awal-awal pandemi tiba-tiba DPR bikin sidang untuk ngebahas RUU Cilaka itu. Itu kan menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan publik, kenapa sih kok buru-buru, kenapa sih kok ini kejar tayang, padahal urusan resesi di depan mata, dan kabar terakhir ekonomi kan kita hat-trick nih, Bang, deflasi, Bang, selalu turun sampai kuartal ketiga. Bahkan awal-awal pandemi sampai sekarang juga belum kunjung ada solusi yang signifikan untuk meredam masalah ini. Kok kejar tayang nih? Artinya kita udah banyak masalah tapi ditambah lagi masalah yang sengaja dibikin karena huru-hara gitu lah ya. Dia ingin dewan-dewan kita ini ingin menciptakan sebuah solusi tapi dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Itu kan jadi pertanyaan publik, tanda tanya besar buat kita semua. Dan wajar dong, dan harusnya mereka-mereka yang mungkin nggak tahu sejarah dengan melihat fenomena itu harusnya menangkapnya dengan logika. Dia tahu, oh ini nggak benar nih, ini harusnya tidak seperti ini caranya. Tapi kok malah berpikir sebaliknya. Itu yang sebenarnya disayangkan buat teman-teman yang masih suka nyinyir, suka nyinyir, memandang sebelah mata teman-teman yang turun ke jalan dan merasa punya privilege karena dia punya ketahanan ekonomi yang settle, menganggap bahwa kelas buruh, kelas pekerja hari ini mengganggu kenyamanan publik ketika turun ke jalan. Itu nggak adil sih. Ya betul. Ya itu makanya negara itu kadang-kadang nggak hadir untuk orang-orang kecil sebenarnya. Iya, negara tuh nggak hadir untuk kita lah. Nah, oke lah, kita ini yang udah panjang ini. Menurut lu sendiri, Pai, ini sebenarnya apa sebenarnya? Ya minimal lah evaluasi kita lah untuk orang-orang yang masih senang turun ke jalan ke depannya. Buat kita semua ya, yang akan terus memperjuangkan, menyuarakan keresahan dan suara rakyat, kita harus jaga kekompakan, kita harus solid. Yang kita lawan adalah sebuah oligarki dan dia punya fasilitas apapun, Bang, di negara ini. Dia punya aparat, dia punya penegak hukum, dia punya pengambil kebijakan, bahkan dia pemangku kebijakan. Yang enggak dia punya cuma satu, Pak. Apa? Hati nurani. Sama tanggung jawab sih. Nah, lawan kita yang perlu kita sadari adalah lawan yang besar dan yang banyak, Bang, gak cuma satu. Betul. Makanya tugas kita adalah bagaimana tetap merapatkan saf perlawanan, tetap terus solid antar sesama kita, tetap rakyat bantu rakyat lah, sedari dulu kita selalu kampanyekan, dan meningkatkan terus jangan sampai yang ditingkatkan hanya eksistensi pasca demonstrasi. Tetapi jangan pernah juga melupakan esensi dari kita berdemonstrasi selagi kita bereksistensi di sosial media. Lagi pula mengorganisir teman-teman hari ini tidak sesulit dulu ya, 2 tahun 3 tahun dulu lah. Media sekarang sudah sangat berkembang,
Tapi tantangannya juga hari ini terpecahnya juga akan sangat gampang. Ketika kita tidak mengkanter informasi-informasi yang itu tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Klimaksnya terlalu cepat ya. Iya, klimaksnya terlalu cepat. Dan jangan cepat puas ketika misalkan adanya kerusuhan, ketika gubernur dan DPRD kan mereka menandatangani kan tentang akan menyampaikan ataupun menyurati Presiden Jokowi. Jangan cepat puas dengan hal itu. Jangan-jangan mereka seperti itu ya biar kita redam aja. Biar kita udahlah mau lo kan ini, biar kita tenang-tenang aja. Sebenarnya kita tetap harus waspada, tetap harus kemudian jangan kendor lah karena ini rally panjang, Bang. Saya dulu bilang waktu September tahun lalu ke teman-teman, ini adalah rally panjang. Ketika kita hanya berhenti di 1 minggu setelah kita aksi, kita akan kalah di 5 tahun ke depan. Makanya ini adalah perjalanan panjang dan butuh regenerasi, butuh tenaga-tenaga yang kuat, butuh pikiran-pikiran yang sehat. Tugas teman-teman ya itu tetap menjaga kita semua sih. Karena ini akan menjadi pertarungan yang panjang, ibaratkan ini main tinju ya bener-bener sampai ronde berapapun Bang dijabanin harusnya sama kita, Bang. Oke lah. Jadi kesimpulannya gitu ya. Sebenarnya demonstrasi aksi itu bukan sekedar gerakan gerakan instan atau jangka pendek. Itu adalah sebenarnya perlawanan simbolis yang menandakan bahwa yang menegaskan bahwa rakyat itu masih pemimpin negara, penguasa sebenarnya, walaupun diwakilkan oleh orang-orang yang kemudian menjabat sebagai dewan, kemudian di pemerintahan dan lain-lain. Tapi lagi-lagi bahwa selama ada orang turun ke jalan, maka sebenarnya itu menjadi tanda kepada kita bahwa ada orang-orang yang masih peduli terhadap persoalan-persoalan, walaupun itu kadang dicap mengganggu ya, menyebabkan kemacetan dan lain-lain. Tapi lagi-lagi gini, penguasa kita nggak berburuk sangka terhadap penguasa yang ada sekarang. Tapi persoalannya adalah manusia-manusia yang berkuasa itu punya kecenderungan untuk berbuat buruk, walaupun mungkin dia bisa berlaku baik gitu. Dan power tend to corrupt, Bang. Ya, dan itu yang kamu sebutkan tadi bahwa ini rally panjang. Rally panjangnya adalah ketika satu pimpinan itu berakhir, satu rezim itu berakhir, akan ada selalu regenerasi dan segala macam. Maka jika masyarakat yang melawan ini tidak diregenerasi, pada akhirnya ya negara akan berbuat semena-mena ketika rakyat tidak berbuat apa-apa. Ketika terjadi ketidakadilan. Jadi persoalannya itu aja sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih malas turun ke jalan, itu hak kalian untuk bersuara di media sosial, tapi mohon untuk jangan nyinyir lah ketika ada tindak kerusakan dan segala macam yang terjadi di lapangan, karena itu tidak selalu berasal dari orang-orang yang aksi. Dan sebenarnya orang-orang yang aksi itu tidak menghendaki adanya anarki, karena mereka ingin menyampaikan pesan. Karena semua orang aksi itu tahu ketika terjadi anarkisme di lapangan, orang akan tidak lagi menyorot, media tidak akan lagi menyorot tuntutan, tapi akan menyorot fenomena. Dan kita semua tahu itu, dan kita semua menghindari itu kan. Sangat menghindari. Tapi masalahnya adalah selalu ada penyusup. Itu penyusup. Itu selalu kita ada imposter dalam sebuah kerumunan saksi. Yaudah, thank you ya ngebacot kali ini berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.